51. Senina menghilang. Karena terlalu larut melepaskan rindu, Justin sampai lupa memanggil dokter untuk melaporkan apa yang terjadi pada Delianza. Dokter dan perawat yang bertugas merawat Delianza tak henti-hentinya merasa takjub akan kekuatan cinta dari seorang anak dan suami itu pada Delianza. Meskipun Delianza dan baby Arley telah tampak sehat, tapi dokter belum mengizinkan mereka untuk pulang. Mereka harus menjalani observasi beberapa hari lagi, setelah semuanya dinyatakan baik-baik saja barulah mereka diizinkan pulang. 3 hari berselang, dokter melaporkan hasil pemeriksaan Delianza dan baby Arley yang semuanya baik-baik saja. Bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Tentu saja Justin merasa amat senang sehingga di siang harinya, Justin pun bisa membawa mereka pulang. Sesampainya di kediamannya, tampak seluruh keluarga menyambut kepulangan Delianza dan baby Arley. Kedua orang tua Justin menyambut kepulangan menantu dan cucu mereka dengan tangis bahagia. "Hai," sapa Senina pada Delianza yang sedang memangku baby Arley. Mendengar sapaan ramah dari Senina membuat Delianza sedikit canggung, tapi ia tetap berusaha untuk tersenyum ramah. "Hai," jawab Delianza dengan tersenyum kaku. Sungguh, ia tak menyangka Senina akan menyapanya seperti ini. "Selamat ya atas kesembuhanmu dan baby Arley. Aku turut senang, bahkan terharu," ujar Senina tulus. "Terima kasih. Mungkin ini berkat doa-doa dari keluarga dan orang-orang terdekat. Aku pun tidak menyangka setelah apa yang kami alami, kami bisa berdiri bersama lagi dengan kebahagiaan baru yang sungguh di luar ekspektasi," ucap Delianza. "Sen, maaf ya. Maaf." Delianza mengangguk. "Iya, maaf karena hampir saja merusak kebahagiaan kalian. Rumah tangga kalian. Maafkan atas kebodohanku waktu itu. Sungguh aku menyesal pernah berbuat bodoh seperti itu," tutur Delianza lembut. Senina tersenyum lembut, "Tak perlu kau pikirkan. Semua hanya masa lalu. Yang penting sekarang adalah masa depan. Aku harap kau pun menemukan bahagiamu, seperti kami yang telah menemukan kebahagiaan kami." "Ya, kau benar. Kau sungguh baik. Wajar saja Rein sampai tergila-gila padamu. Mungkin bila itu perempuan lain, saat melihatku pasti akan langsung menjambak-jambak rambutku. Dan aku tidak sebarbar itu. Lagi pula tidak semua permasalahan bisa diselesaikan dengan emosi, bukan?" Delianza mengangguk, hingga tiba-tiba ada suara yang menginterupsi obrolan mereka. "Hani, kau mau sesuatu? Cemilan, jus, teh, atau buah-buahan?" "Biar aku ambilkan," ujar Justin yang sudah menyapa sang istri sambil merengkuh pundaknya. Senina tersenyum penuh arti pada Delianza yang membuat wajah wanita itu bersemu merah. Boleh. Ambilkan apa saja yang menurutmu enak, pasti akan aku makan," ujar Delianza seraya tersenyum manis. "Baiklah. Kau tunggu di sini, oke," ujar Justin. Sebelum beranjak, Justin terlebih dahulu tersebut kecil sambil menganggukkan kepalanya sekadar sapaan ramah. Senina membalas dengan tersenyum kecil seraya mengangguk. "Sepertinya dia benar-benar mencintaimu." Goda Senina membuat Delianza tak mampu menyembunyikan senyum bahagianya. "Benarkah?" Senina mengangguk. "Semoga saja. Kami memang sudah berkomitmen untuk memperbaiki hubungan kami. Bila sebelumnya pernikahan kami dilandasi oleh kepentingan masing-masing, maka kali ini kami ingin memperbaiki semuanya dan memulai segalanya dari awal." "Itu bagus. Semoga kalian selalu berbahagia," ucap Senina seraya melirik baby Arley. "Mau mencoba gendong?" "Boleh?" tanya Senina dengan binar di matanya. Delianza pun mengangguk sehingga bayi mungil yang tengah mengecupi ibu jarinya itu berpindah ke lengan Senina. Senina menimang baby Arley dengan penuh kelembutan. Bayi mungil itu tersenyum saat Senina mencoba mengajaknya berbicara. "Sungguh aku sudah tak sabar melihatmu menggendong anak-anak kita," ujar Rainero tiba-tiba yang telah merengkuh pinggang Senina dari belakang. "Cek, kau mengagetkanku saja. Untung saja baby Arley tidak terlepas dari tanganku," protes Senina saat Rainero telah berada di belakangnya. Rainero terkekeh, "Maaf," ucapnya sambil menatap baby Arley yang juga menatapnya. "Kenapa tatapannya seperti itu?" "Tatapannya mengingat aku pada tatapan seseorang,"
ujar Rainero saat Baby Arley menatapnya datar, berbeda dengan tatapannya kepada Senina. Mengingatkanmu pada siapa? Senina memicingkan matanya. Kenapa? Kau penasaran? Goda Rainero. Senina mendelik tajam. Mau tahu, tatapannya sama dengan tatapan sepupu kurang ajarku ini. Tiba-tiba Rainero menarik Justin dan memiting lehernya. Kau pasti yang mengajari anakmu itu menatapku sinis seperti itu, Dari wajah sampai tatapan, benar-benar duplikat sepupu kurang ajar ini, delik Rainero membuat Justin membeliakkan matanya. Baby Arley itu masih bayi. Mana mungkin dia aku ajari yang macam-macam. Aku tahu, pasti Baby Arley tahu kalau kau itu musuh dedinya jadi dia menatap tak suka padamu. Kau memang sepupu kurang ajar. Sejak kecil selalu saja ingin membuat masalah denganku. Sepertinya aku ingin memberimu hukuman terlebih dahulu, ujar Rainero seraya menyeringai. Apa? Jangan macam-macam di acaraku ini, Rain. Pekik Justin dengan suara tertahan. Aku tidak akan macam-macam. Aku hanya ingin satu macam. Jangan aneh-aneh kau, Rain. Atau aku akan membalasmu. Balas saja. Bukankah selama ini kau tak pernah menang melawanku? Jawab Rainero pongah. Justin berdecak. Sudahlah suamiku, saat ini waktunya berbahagia, bukannya berdebat seperti ini. Siapa yang berdebat, sweetie? Aku hanya ingin menghukumnya dengan meminjam Baby Arley beberapa hari, bagaimana? Boleh. TIDAAAK, seru Justin dan Delianza kompak membuat Rainero dan Senina tergelak. Akhirnya, kalian bisa kompak juga, desah Rainero sambil tersenyum kecil. Justin dan Delianza saling menoleh. Kemudian tanpa aba-aba, Justin langsung berhambur memeluk Rainero membuat laki-laki itu syok. Lepas. Aku tidak ingin orang-orang mengira aku pecinta sesama batangan, seru Rainero pelan membuat Justin mendelik. Astaga, Rain, kau hanya ingin memelukmu sebagai ungkapan terima kasih dan permohonan maaf. Terima kasih karena nasihatmu waktu itu aku akhirnya sadar kalau ada seseorang yang begitu berharga yang harus aku jaga dan lindungi. Serta maaf atas semua sikap pongah dan iriku selama ini. Aku harap kita bisa menjadi saudara lagi layaknya saudara sesungguhnya. Tak ada lagi permusuhan apalagi saling iri dengki. Aku tak pernah iri padamu. Kau saja yang selalu iri padaku. Ya, kau benar. Maafkan aku Tuan Rainero yang terhormat, ujar Justin sambil meletakkan sebelah telapak tangannya di depan dada dan tubuh sedikit membungkuk seakan-akan ia sedang meminta maaf dengan seorang raja. Plak. Rainero menggeplak kepala Justin sambil terkekeh, ya, aku maafkan. Hahaha. Justin mendelik, tapi selanjutnya ia pun tertawa. Baru kali ini ia bisa tertawa lepas apalagi bersama sepupu yang selalu dimusuhinya itu. Sementara itu, di sisi lain rumah. Adisti, kenapa kau di sini? Tidak ikut makan? Tanya Jevian yang sudah menghampiri Adisti yang duduk di pojokan. Ya, acara ini memang mengundang semua rekan terdekat. Semua atas instruksi Ranver. Termasuk sahabat cucu-cucunya yang sudah ia kenali. Adisti menggeleng, tidak. Terima kasih. Kenapa? Adisti tersenyum canggung, aku merasa tidak pantas berada di sini. Adisti merasa insecure sendiri sebab merasa dirinya yang begitu berbeda dari semua orang yang diundang ke sana. Mengapa kau berpikir seperti itu? Bukankah kau itu sahabat Senina jadi wajar kalau kau ikut bergabung? Dan tak perlu merasa canggung. Anggap saja mereka semua adalah keluargamu sendiri. Bagaimana mungkin aku menganggap mereka keluarga, sedangkan aku ini hanyalah seorang yatim piatu yang hidup sebatang kara. Bahkan tempat tinggal sendiri pun tak punya. Andai tak ada Senina, pasti aku masih tinggal di sebuah kontrakan kecil dan bekerja sebagai cleaning service. Tapi berkat Senina hidupku jauh lebih baik bahkan aku bisa bekerja di tempat yang tak terduga. Kata siapa kau sebatang kara kau memiliki Senina, Gladys, dan juga aku. We are family now. Jadi kau mau makan? Ayo aku temani. Jangan sungkan. Senina pasti akan marah saat tahu sahabatnya tidak makan dan malah memilih duduk di pojokan. Jevian menarik lengan kecil Adisti dan membawanya ke stand yang berisi berbagai macam makanan.
Jevian membantu Adisti memilih makanan. Namun baru saja ia ingin menyantap makanan, Adisti tiba-tiba ingin ke kamar kecil. Jevian, aku permisi ke toilet sebentar ya. Ucap Adisti. Jevian mengangguk, perlu aku temani? CKK, aku bukan anak kecil yang ke toilet pun mesti ditemani, sungut Adisti membuat Jevian terkekeh. Lalu Adisti pun segera pergi ke toilet di area dapur. Setelah selesai, ia pun membuka pintu ingin keluar. Namun belum sempat keluar, Adisti kembali terdorong ke dalam toilet hingga terdengar suara klik saat pintu terkunci. Adisti memelototkan matanya saat melihat siapa pelakunya. Kau, apa yang kau lakukan? Cepat buka pintunya. Aku mau keluar. Desis Adisti dengan mata melotot. Kau sebenarnya kenapa? Kenapa kau terus menghindariku? Ini sudah berapa bulan, tapi kau tetap saja seperti ini. Oke, aku memang salah karena melupakanmu saat itu. I'm so sorry. Jangan terus menghindar dariku, kumohon. Cih, siapa juga yang menghindarimu? Tak penting. Adisti memutar bola matanya. Ternyata kau sangat pendendam ya. Kalau iya kenapa? Tak suka. Tinggal jauh-jauh aja sana, aku juga malas berdekatan denganmu, ucap Adisti seraya mengibaskan tangannya. Tiba-tiba Mark menangkap tangan Adisti dan menggenggamnya. Adisti melotot dan berusaha melepaskan cekalan tangannya, tapi Mark justru makin mengeratkan genggamannya. Adisti, tidak bisakah kau seperti awal kita berkenalan dulu? Aku merindukan sosokmu yang penuh perhatian seperti waktu itu, ujar Mark sendu. Untuk apa? Tidak penting juga, bukan? Bukankah kau sudah balikan sama mantan kekasihmu itu? Sana, pergi yang jauh. Aku tidak ingin terjadi kesalahpahaman dengan kekasihmu itu. Adisti masih berupaya melepaskan genggaman tangannya, tapi Mark tidak membiarkannya. Kekasih. Aku tidak memiliki kekasih. Ya, aku memang waktu itu tanpa sengaja bertemu dengannya, tapi aku tidak kembali menjalin hubungan dengannya. Sudah ya, jangan marah lagi. Mau ada hubungan kek mau tidak kek, aku tidak peduli. Cepat, lepaskan tanganku dan buka pintunya. Jevian pasti sudah menungguku saat ini, pekik Adisti dengan suara tertahan. Mendengar nama Jevian tiba-tiba rahang Mark mengeras, apa karena dia lebih kaya dan mapan jadi kau lebih memilih dia daripada aku? Desis Mark. Adisti mengerutkan keningnya, maksudmu? Tak perlu berkilah. Aku tahu, kau lebih memilih dia daripada aku karena dia lebih kaya dan mapan, bukan? Tidak seperti aku yang hanya seorang sopir. Ternyata semua wanita sama saja. Apa maksudmu sama saja? Oh, jadi kau kira aku dekat dengan Jevian karena dia kaya, begitu? Ternyata pikiranmu cukup picik. Dengar, aku tidak sepicik itu. Aku tidak memandang orang dari harta bendanya. Yang penting bagiku adalah kebaikan, ketulusan, dan kenyamanan. Jadi jangan sama ratakan semua perempuan karena tidak semua perempuan seperti yang kau pikirkan, serga Adisti marah. Adisti lantas menghempas tangan Mark sama berjalan menuju pintu yang ada di balik tubuh Mark. Tapi belum sempat pintu terbuka, Mark lebih dahulu menahan tangan Adisti dan membalikkan badannya. Lalu tanpa aba-aba, Mark segera membungkam bibir Adisti dengan sebuah pagutan yang awalnya cukup kasar, namun lambat laun pagutan itu berubah menjadi lembut dan mesra. Adisti yang awalnya memberontak, seketika terhanyut akan buayan lidah dan bibir Mark. Aneh, padahal otaknya hendak menolak apa yang Mark lakukan, tapi kenapa tubuhnya justru merespon berbeda? Tubuhnya justru merasa nyaman dengan apa yang Mark lakukan. Adisti tak henti-henti mengumpat dalam hati, kenapa reaksi otak dan tubuhnya bisa berbeda seperti ini. Siang ini Jevian mengajak Adisti jalan-jalan ke mall seraya menemaninya mencari kado untuk keponakannya yang akan berulang tahun. Setelah mendapatkan kado yang sesuai, Jevian pun mengajak Adisti makan siang berdua. Kamu mau makan apa, Adisti? Tanya Jevian seraya menyodorkan daftar menu kepada Adisti. Adisti yang tidak paham apa-apa menu yang ada di dalam daftar restoran Prancis itu pun menyerahkan segalanya pada Jevian. Kamu aja deh yang pesan. Jujur, aku tidak mengerti makanan apa itu. Namanya aneh, tutur Adisti seraya terkekeh.
Jevian ikut terkekeh kemudian mengusap puncak kepala Adisti. Lalu Jevian pun memesankan makanan untuk mereka berdua. Waktu bergulir begitu cepat, tak terasa hari sudah menjelang sore. Jevian pun segera mengantarkan Adisti pulang ke apartemennya. "Besok kamu jadikan temenin aku ke ulang tahun keponakanku?" tanya Jevian lagi memastikan kalau Adisti tidak membatalkan rencananya menemani dirinya menghadiri acara ulang tahun sang keponakan yang merupakan anak sulung dari kakak pertamanya. "Tapi apa tidak apa-apa? Bagaimana kalau keluargamu tidak suka melihat keberadaanku?" tanya Adisti yang sangsi kalau keluarga Jevian bisa menerima kehadirannya dengan tangan terbuka. Sebenarnya Adisti ingin menolak, tapi Jevian terus memohon sehingga Adisti pun terpaksa mengiyakan. "Tak perlu khawatir. Kenapa sih kamu selalu khawatir berlebih seperti ini? Kalau belum mencoba, bagaimana kita tahu?" ucap Jevian mencoba meyakinkan Adisti. Sebenarnya dalam hati, Jevian pun merasa sangsi sebab ia tahu bagaimana sikap keluarganya. Mereka selalu saja tak suka melihatnya dekat dengan siapa saja yang derajatnya di bawah mereka. Berbanding terbalik dengan Jevian yang justru senang berteman dengan siapapun tak peduli dari mana dan asal keluarga mereka. Yang penting ia merasa nyaman, maka ia akan terus mempertahankan pertemanannya. "Ya sudah. Kalau begitu, sampai jumpa besok," ucap Adisti seraya turun dari dalam mobil. Sebenarnya mereka tidak memiliki hubungan apapun. Mereka hanya nyaman saat berteman. Apalagi Jevian tak pernah bersikap aneh padanya. Pun Jevian yang merasa senang berteman dengan Adisti yang menurutnya menyenangkan. Adisti baru saja tiba di depan pintu apartemennya. Baru saja tubuhnya masuk sebagian, tiba-tiba ada sosok bertubuh lebih besar dari dirinya masuk lebih dahulu membuat mata Adisti melotot. "Kau," tunjuknya dengan mata melotot. "Kenapa kau bisa ada di sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke apartemenku?" "Hah?" delik Adisti dengan raut wajah sebal. Tapi sosok itu justru acuh tak acuh dan langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa. "Ah, nyamannya," desah laki-laki yang tak lain adalah Mark itu. "Heh, kau itu Tulia. Kenapa kau ada di sini? Keluar sana, aku mau istirahat," usir Adisti dengan berkacak pinggang. "Ayolah, aku sedang lelah dan ingin sekali beristirahat. Lebih baik kau buatkan aku segelas kopi. Kalau tak ada, susu juga boleh," ujar Mark sambil mengerlingkan sebelah matanya. "Nyusu aja sama sapi sana, memangnya aku pembantumu? Enak aja nyuruh-nyuruh orang semaunya," sentak Adisti sewot. Galaknya calon istri," goda Mark sambil tersenyum-senyum tak jelas. "Calon istri? Sepertinya kau sudah gila. Apa perlu aku menelpon rumah sakit jiwa agar kau segera dirawat di sana sebelum makin gila?" "Ya, aku memang gila. Tapi aku tidak butuh dokter rumah sakit jiwa untuk mengobatiku. Tapi sebaliknya, yang aku butuhkan adalah dokter cinta sebab aku sedang gila karena cinta," ujarnya seraya tergelak sendiri. Adisti sampai merinding melihat tingkah Mark yang menurutnya aneh itu. "Sepertinya kau sudah benar-benar tak waras," ucapnya sambil melipir masuk ke dalam kamar. Menjelang malam, Adisti merasa enggan keluar karena ia yakin Mark pasti masih berada di luar. Tapi perutnya yang terus berbunyi memaksanya keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi sebelum itu, ia mengintip terlebih dahulu, memastikan kalau Mark masih di sana atau sudah pergi. Dilihatnya sofa yang ditiduri Mark tadi telah kosong, Adisti pun bernafas lega. Ia pun melenggang keluar dari dalam kamarnya dengan hanya mengenakan crop top dan hot pants membuatnya terlihat seksi. Namun, baru saja ia menginjakkan kakinya di area dapur mata Adisti seketika melotot saat melihat sesosok pria yang hanya mengenakan celana panjang saja tanpa atasan. Otot-otot yang liat dengan kulit berwarna kecoklatan membuat laki-laki itu tampak begitu seksi. Adisti sampai kesulitan menelan lidahnya sendiri. "Kenapa kau melihatku seperti itu? Apa karena aku tampan? Tubuhku seksi? Entah sejak kapan, tiba-tiba Mark sudah berdiri di hadapan Adisti. "Ah, itu, tidak. Kata siapa? Percaya dirimu tinggi sekali, Sir," ucap Adisti gelagapan. Mark terkekeh lalu mendekatkan wajahnya pada wajah Adisti. "Kau tidak bisa membohongiku, Miss.
pipimu bersemu merah. Aku sangat tahu artinya, ucapnya tepat di depan wajah Adisti sehingga nafas hangat beraroma khas laki-laki itu ikut terhidu ke dalam rongga pernapasannya. Kau, terserah kau mau mengatakan apa. Apa yang kau lakukan di dapurku? Jangan bilang kau kelaparan lalu ingin mencari makanan di sini. Tidak ada. Aku tidak mau memasakkan makanan untukmu. Tak masalah. Kalau tidak mau memaksakan makanan untukku aku tak apa-apa. Kau tahu kenapa? Karena aku sudah memasakkan makanan untukmu, ucap Mark sambil meraih tangan Adisti agar mendekati meja makan yang ternyata di sana telah terhidang beberapa hidangan sederhana tapi terlihat begitu menggugah selera. Kau yang memasak ini? Tanya Adisti sangsi. Kenapa? Kau ragu? Kalau kau tak percaya, tak apa. Nanti kapan-kapan aku akan memasakkan kamu makanan tepat di depan matamu agar kau percaya. Lebih baik sekarang kita makan. Kebetulan aku sudah benar-benar lapar, ucap Mark seraya menarik salah satu kursi untuk Adisti duduki. Wanita itu pun menurut dan segera duduk. Awalnya Adisti ragu untuk menyantap makanan itu. Kenapa? Kau takut aku racuni? Atau kau takut makanan ini aku beri obat perangsang? Mata Adisti melotot, bagaimana laki-laki itu bisa menebak apa yang ada di dalam pikirannya. Baiklah, aku yang akan menyantapnya lebih dulu untuk membuktikan kalau makanan ini aman untuk kau makan. Lalu Mark pun menyantap makanan di atas meja dengan santai. Melihat Mark tampak biasa saja, Adisti pun lantas ikut menyantap makanan itu. Bagaimana? Tanya Mark seraya menyuapkan sepotong daging ke dalam mulutnya. Adisti mengunyah pelan makanan yang ada di dalam mulutnya. Awalnya ia tampak biasa saja, tapi beberapa detik kemudian Adisti tersenyum lebar. Enak. Ternyata kau pintar memasak, puji Adisti jujur. Bahkan ia sampai mencoba setiap hidangan di atas meja untuk merasakan rasanya dan semuanya enak. Bagaimana? Aku sudah pantas menjadi seorang suami idaman. Percaya dirimu ternyata benar-benar tinggi. Tapi ya, tak aku pungkiri, kau memang hebat. Selain tampan, pekerja keras, kau juga pandai menyenangkan seorang perempuan, ucap Adisti membuat Mark tersenyum lebar penuh kebanggaan. Tapi justru karena kelebihanmu ini yang membuat para perempuan khawatir. Kau terlalu mudah membuat seorang perempuan luluh. Entah berapa banyak perempuan yang berhasil kau pikat dengan kelebihanmu ini. Jangan-jangan di setiap tempat kau memiliki seorang kekasih, imbu Adisti membuat Mark sampai tersedak dengan penilaiannya. Kau pikir aku ini seorang playboy, sungut Mark. Siapa tahu, jawab Adisti acuh tak acuh. Aku tidak seperti itu. Kalau seperti itu pun bukan urusanku. Memangnya kau tidak tertarik padaku? Kok tiba-tiba tanya begitu? Ya, karena, sebentar, Mark menjeda kalimatnya saat ponselnya tiba-tiba berdering. Dilihatnya nama pemanggilnya adalah sang bos alias Rainero. Si bos, gumam Mark yang langsung mengangkat panggilan itu. Adisti diam saat tahu suami sahabatnya lah yang menghubungi Mark. Halo, ucap Mark. Setelah berbicara beberapa detik, tiba-tiba mata Mark melotot. Ada apa? Tanya Adisti saat melihat raut tak biasa di wajah Mark. Panggilan pun telah ditutup. Nyonya Senina menghilang, ucap Mark membuat Adisti terlonjak kaget.